Oke, ini skripsinya Jackson di pengembangan hipotesis itu harus ada teori atribusi ya. Teori atribusi hubungannya dengan pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Di poin 221 itu pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan itu harus ada teori atribusinya ya. Itu di halaman berapa ini? 22. Kemudian itu saya lihat belum ada teori atribusinya. Pengetahuan pajak untuk kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak juga belum ada teori atribusinya, hubungannya gitu loh, hubungannya. Kalau misalnya hubungan atribusi misalnya ya, atribusi itu kan tentang apa tuh? Sikap. Apa tadi kamu baca, coba teori atribusi itu apa? Atribusi itu menyimpulkan motif-motif karakteristik orang dengan melihat perilaku yang nampak. Nah, perilaku terus berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dan mengumpulkan dan membentukkan potongan-potongan informasi. Nah, kalau saya lihat ya dari potongan definisi dari teori atribusi bahwa itu hubungannya dengan perilaku seseorang. Nah, perilaku, kalau orang itu punya perilaku yang baik, akhirnya dia apa? Dia akan berusaha untuk menambah pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang pengetahuan tentang perpajakan. Ya, seperti kemarin saya ikut sosialisasi di Hotel Sunan itu tentang pengungkapan sukarela. Misalnya dengan sadar diri kita punya perilaku yang baik, akhirnya kita mengetahui tentang perpajakan. Kalau orang itu sudah paham tentang perpajakan, akhirnya bisa mempengaruhi kepatuhan. Nah, itu nanti dijelaskan di pengembangan hipotesis. Demikian juga dengan kualitas pelayanan. Ini juga nanti dijelaskan dengan atribusi. Terus sanksi pajak. Itu hubungannya di mana dengan kepatuhan. Terus kesadaran, nanti hubungannya dengan atribusi. Ini kan belum ada. Kemudian kerangka berpikir. Ini kok ada hipotesis lagi? Oh, ini bukannya masuk di bab 1. Yang ini loh, hipotesis yang bawah itu masuk di bab 1 ya. Terus sekarang masuk di bab 3. Bab 3 itu kamu kan jenis penelitiannya survei. Nah, populasi dan sampelnya itu nanti kamu rencanakan berapa. Terus itu populasinya siapa? Wajib pajak siapa? Kendaraan bermotor di kota Surakarta. Kamu cari, terus nanti sampelnya dengan model apa? Aksidental itu apa? Aksidental itu melakukannya mungkin kemudahan untuk siapa yang bertemu di jalan itu ya kayaknya. Kemudian definisi operasional, ini yang penting. Variabelmu kan tentang pengetahuan. Nah, pengetahuan wajib pajak itu indikatornya ada latar belakang pendidikan. Itu nanti kalau pertemuan selanjutnya di bimbingan selanjutnya itu atau mungkin online, kamu tunjukkan ke saya Siti Kurnia Rahayu. Ya, tahun 2017 itu tentang latar belakang pendidikan, pengetahuan, kemudian pengetahuan mengenai sanksi, itu nanti tunjukkan ya. Kemudian yang kualitas pelayanan itu di jurnalnya Sitmail Hardiansyah 2011, indikatornya keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, nanti tunjukkan ke saya waktu online ya. Terus sanksi itu Rumiatun 2017, nanti apakah ada kuesionernya atau tidak, nanti saya cek. Kemudian yang kesadaran wajib pajak itu menurut Putri dan Jati tahun 2012 tentang kesadaran diri, dorongan masyarakat dan hak dan kewajiban dalam membayar pajak itu nanti tunjukkan ke saya. Saya lihat itu kuesionernya seperti apa. Gitu ya. Nanti kamu juga tanya-tanya ke Kanis, itu judulnya hampir sama. Kalau bisa ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kamu bisa ngambil dari jurnal internasional dan juga jurnal-jurnal yang bagus-bagus, Sinta 1, Sinta 2, dari Brawijaya, dari UNES, itu juga jurnalnya bagus ya.
biar nanti tidak sama copy paste dengan kakak tingkatmu, nggak ada sesuatu yang baru. Kenapa diteliti? Pasti nanti hasilnya berpengaruh gitu ya, harus ada sesuatu yang baru. Jadi tugasmu nanti adalah merevisi, coba lihat yang itu, merevisi yang bab 2. Yang bab 2 ini bab 2 yang pengembangan hipotesis ya. Pengembangan hipotesis ini semuanya dimasukkan teori atribusinya dari 4 variabelmu itu, sanksi, pengetahuan. Nah, terus ini yang di hipotesis ini jangan di sini, ini di bab 1 ini. Nah, kemudian di bab 3 kamu cari nanti populasi dan sampelnya. Populasinya siapa, berapa, pengendara sepeda motor di Surakarta itu berapa, dari tahun berapa. Tadi kan ada 3 tahun kan. Nah, nanti kamu lihat itu hasilnya mengalami penurunan apa enggak itu. Jadi fenomena tadi tabel ya. Terus populasi, sampel pengambilan sampelnya dengan model apa, purposive sampling atau accidental sampling, nanti lihat di jurnal. Terus definisi operasional, nanti jurnalnya ini kan siapa itu, Rahayu 2017. Terus Sitamel ini juga nanti ditunjukkan ke saya waktu bimbingan online ya, tahun 2011 ini. Ada kuesionernya enggak? Kalau ada kuesionernya bisa langsung dipakai dan ditulis di lampiran pada saat kamu ujian ya. Terus kemudian yang sanksi juga sama, Rumiyatun tahun 2017 ini juga nanti tunjukkan ke saya ya. Ini saya buatkan materi tentang bimbingan skripsi hari ini, nanti saya masukkan di video gitu ya, sambil nanti kamu cek gitu ya. Jackson tetap semangat, harus banyak belajar, banyak baca jurnal.